Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini seharusnya Bapak Gembala yang akan melayani, namun pesan ke saya karena ada tugas pelayanan sehingga tidak bisa. Mari kita pakai berdiri, kita akan simak firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 23. Iya. Kita lihat di dalam Alkitab kita atau Alkitab kita di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Sudah dapat, saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Silakan duduk, ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu akrab dengan firman Tuhan ini karena sering disampaikan, ya. Tapi bukan masalahnya karena sering disampaikan, tapi apakah firman Tuhan ini sudah kita hidupi dan kehidupan kita sehari-hari, itu yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Karena kita manusia banyak lalai ya, banyak kekurangan kelemahan ya Bapak Ibu. Baru disampaikan kadang-kadang sering lupa ya. Karena ya manusia ini banyak kegiatan, aktivitas sehari-hari, banyak yang perlu dipikirkan, banyak yang harus dikerjakan. Kadang-kadang sering lupa ya dengan firman Tuhan. Tapi malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita, dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita perhatikan ini Bapak Ibu, ini adalah semua yang kita kerjakan ya, semua yang kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ini dijelaskan bukan hanya untuk pekerjaan atau perbuatan hanya untuk Tuhan aja, tapi bahkan semua aktivitas ya, semua pekerjaan kita sehari-hari itu kita harus lakukan dengan segenap hati ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Coba kita akan lihat ayat sebelumnya ya. Di ayat sebelumnya itu lebih jelas lagi, yaitu pasal yang sama ayat 22 dikatakan di situ, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Ya, jadi hormatilah Tuhanmu yang ada dalam dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi tidak terbatas hanya hal-hal yang rohani. Kalau kita ibadah ya, kita menghampiri Tuhan, tidak terbatas itu, tapi semua ya. Karena dikatakan sini apapun juga. Ya, apapun juga itu berarti semuanya yang kita lakukan itu kita lakukan dengan segenap hati kita, atau dengan kata lain dengan sungguh-sungguh ya. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya. Ya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, dengan demikian kita akan selalu memeriksa atau mengoreksi apa yang kita harus lakukan ya, apa yang kita kerjakan, sehingga semua yang terbaik buat Tuhan ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul yang terbaik ya, yang terbaik. Ya, saya mengacu pada perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu berarti kita memberikan yang terbaik. Iya, Bapak Ibu, saya sering dimotivasi dengan firman Tuhan. Kalau saya perhatikan, kalau Bapak Tendian menyampaikan firman Tuhan, apa yang selalu disampaikan? Beri yang terbaik untuk Tuhan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Ya, itu sering disampaikan. Terus saya pikir-pikir yang terbaik untuk Tuhan yang seperti apa ya. Maka kita akan belajar pada malam hari ini ya.
kita akan berikan terbaik buat Tuhan. Karena sedangkan untuk sesama aja kita akan melakukan yang terbaik, apalagi kepada Tuhan. Itu alasannya ya Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat ya dikatakan contoh di sini ya. Ada suatu cerita di dalam Lukas pasal 10. Saya akan bacakan ya, ini cerita mengenai Marta, Maria dan Lazarus. Kita tahu itu 3 bersaudara itu ceritanya luar biasa ya, menarik sekali ya. Ini salah satunya akan saya bacakan ya di dalam Lukas pasal 10 ya, ayat 38 mulai saya akan bacakan aja seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita perhatikan cerita firman Tuhan ini ya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria ya. Ada juga cerita lain, ada Lazarus ya Bapak Ibu, ini cerita yang lain ya. Lazarus yang mati ya. Itu 3 bersaudara, tapi kita nggak menyinggung ke sana, tapi kita akan lihat yang cerita ini ya tentang Marta dan Maria. Jadi dua-duanya ini melakukan kebaikan ya buat Tuhan Yesus ya. Karena dua-duanya menyambut Yesus. Dikatakan Marta ini sibuk di belakang untuk menyiapkan segala satunya yang diperlukan oleh Yesus tentu ya. Dan Maria dia ada di dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus ya. Dan kita pikir kedua-duanya itu adalah baik Bapak Ibu ya. Kedua-duanya baik, sama-sama ditujukan kepada Tuhan ya. Jadi Marta, coba kau saya lihat di dalam ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, ini yang kurang baiknya ya. Padahal seharusnya kalau Marta ini sibuk di belakang melayani Yesus, ya sudah kerjakan aja dengan tulus ya. Jadi tidak harus menganggap kalau Maria ini dekat Tuhan Yesus dianggap tidak berguna. Ya. Jadi anggapannya Marta, kalau Maria ini tidak berguna di situ. Dia membiarkan aku sibuk di belakang. Ya. Jadi ini Marta juga berani juga ya. Ini istilahnya ini kan usul sama Tuhan ya. "Tuhan, tidakkah engkau peduli?" Ya, berani juga ya. "Tuhan, tidak engkau peduli? Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku." Iya. Jawabnya Tuhan juga ini jelas juga, dikatakan Marta, Marta, dikatakan 2 kali supaya jelas kali ya. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya Bapak Ibu, bukankah ini sering dilakukan oleh kita ya Bapak Ibu ya? Ini sering terjadi kalau ini istilah Marta Maria ini kan sering
viral ya di kaum ibu ya. Itu kalau dikatakan Marta itu yang sibuk di belakang, ya sibuk memasak, mata. Yang diberikan Yesus, yang diberikan dengaran itu Maria. Ya. Ini kan sering terjadi di kehidupan kita ya. Ya kadang-kadang tidak disadari dan ini kenyataan. Oke. Ibadah di rumah, bukan di gereja ini, di rumah. Maksudnya kan ibadah di rumah kan Tuhan Tuhannya diberkati di Tuhan. Tapi ternyata enggak, karena sibuk juga. Waktu ibadah dari ujian sampai akhir itu sibuk di belakang. Ada semua ini. Kadang-kadang seperti itu ya. Ya, kadang-kadang sibuk di belakang sehingga firman Tuhan nggak tahu apa yang disampaikan oleh Allah. Padahal orang ini ibadah masih diberkati dengan ibadah itu. Tapi tuan rumah sibuk, ya, menjaga suaminya ini baik juga ya. Tapi seperti kata Tuhan, ya, Yesus sendiri menegur mata. Kalau sendiri kan kata sesuatu itu malu ya. Iya. Jadi kita harus tahu ya mengenai bagaimana melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Jadi kepada Tuhan itu tentu kita lakukan yang terbaik. Ya. Sehingga dikatakan tidak ada sesuatu yang hilang dari padanya ya. Coba ini saya lihat dulu. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak akan diambil daripadanya. Ya, apa yang dilakukan Maria itu adalah sesuatu yang terbaik. Ya, karena dekat dengan Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu kan sangat penting sekali, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi dua-duanya itu melakukan kebaikan, tapi Maria lebih baik daripada Marta yang melakukan. Ini kata Tuhan Yesus sendiri ya, makanya ditegur sama Tuhan Yesus. Dan juga Bapak Ibu, sering juga kita tidak sadar ya kalau ya ini yang sering terjadi ya. Biasanya kalau hari Minggu ya, hari Minggu biasanya ada ibadah di rumah. Wah ini pergumulan ini. Ada yang kalau ibadah di rumah karena persiapan untuk ibadah siang atau malam dia tidak ada di ibadah karena sibuk masak. Ya, alasannya nanti kan ibadah di rumah kan ikut ibadah lain lagi juga ya. Ini hari Minggu ya, hari Minggu. Ini sering terjadi begitu ya, hari Minggu terus katakan ibadah kaum pria di rumah ya. Tapi sekali lagi bukan semua ini. Kalau saya lihat Bu Masih dia tetap datang. Saya ingat kesaksiannya ya, bahwa ada ibadah di rumah hari Minggu tetap datang. Nanti setelah ibadah raya baru ke rumah ibadah. Nah ini sering terjadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga mengalahkan pekerjaan Marta yang lebih baik, sehingga kami kan udah mempersiapkan yang terbaik juga buat pelayanan. Ya alasannya begitu boleh juga lah. Tapi kata firman Tuhan bukan yang terbaik itu. Ya sedangkan tadi tema kita kan berikan yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Itu baik tapi itu bukan yang terbaik. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu seperti itu ya, kita mesti tahu ya apa yang harus kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, lanjut aja kita lihat juga di dalam ayat lain ya Bapak Ibu. Bagaimana kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Saya bacakan, kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, ini contoh tentang kasih ya. Kita tahu bahwa ini memang ajaran Tuhan, tidak ada di tempat lain ya Bapak Ibu. Ajaran tentang kasih ini tidak ada di tempat lain. Makanya belum lama ini viral yaitu ya Bapak siapa? JK ini ya udah tahu semua ini ya, itu viral. Ini berlawanan dengan ini tentang ajaran ya. Lalu itu mari kalau ini firman Tuhan yang luar biasa, ajaran Tuhan, mari kita akan fokus dengan hal ini ya. Jadi kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, itu apa upahmu? Apa lebihnya kamu? Itu Tuhan katakan seperti itu. Apa lebihnya? Orang lain yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan seperti itu, mengasihi teman-temannya juga. Bahkan orang jahat pun, ya, dia bisa melakukan, bisa mengasihi teman-temannya yang sesama komplotannya, sama-sama orang jahat. Coba lihat itu kalau ada komplotan-komplotan jahat itu, wah dia akrab sekali, saling membantu itu, saling menumpang satu dengan lain, ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengasihi, ya tidak terbatas ya, termasuk musuh kita juga. Wah, ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Sebab kalau kita hanya bisa mengasihi saudara kita yang mengasihi kita, itu apa lebihnya kita dikatakan ya. Berarti tidak ada lebihnya kita, sama dengan mereka. Ya. Mereka itu sama komplotannya, sama teman-temannya sejawat, seprofesi, itu sangat akrab sekali, dia sangat perhatikan sekali. Jadi kita tidak pandang bulu ya, semua ya. Itu yang harus kita kasih, kita hormati, kita hargai, ya. Bahkan dikatakan ada firman Tuhan yang mengatakan saling mendahului memberi hormat. Itu ada yang seperti itu, saling mendahului, luar biasa. Ya, saling mengasihi, ya, tidak terbatas ya, saling mengasihi. Apalagi kalau tentang kasih, Tuhan pernah berkata seperti ini. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi saudaramu, ya, kamu mengasihi Tuhan, maaf ya. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan, tapi membenci saudaranya, ya, sesama kita manusia, ini dikatakan apa? Munafik, ya. Bukan munafik, apa ya? Dikatakan ada ayat yang saya agak lupa ya. Pokoknya kalau kamu mengatakan bahwa mengasihi Tuhan, ya, tapi membenci saudaranya, itu pokoknya tidak baik ya. Itu munafik atau apa ya? Bukan, ada istilah apa ya? Saya lupa ya. Ini nggak termasuk konsep jadi. Iya. Jadi seperti itu, munafik apa? Pendusta ya. Ya, Pak Menyamin ya, pendusta kau. Sebab Tuhan Yesus mengatakan begini, kalau saudaramu yang kelihatan saudaramu yang kelihatan itu kamu tidak bisa mengasihi, kamu jangan bilang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Coba bayangkan itu. Artinya begini, tunjukkan dulu kamu mengasihi saudaramu yang kelihatan, baru kamu bilang kamu mengasihi Tuhan. Itu artinya seperti itu. Nah ini kan tidak mudah Bapak Ibu ya. Itu ajaran kasih yang Tuhan ajar kepada kita itu luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada di tempat lain. Ya. Karena kita tahu juga hukum kasih itu kan itu bobotnya nilainya sama. Itu hukum kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama itu nilainya sama. Dikatakan
hukum kasih yang pertama, hukum kasih yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Sama nilainya. Dasarnya apa? Kalau dikatakan sama nilainya, kalau kamu melakukan segala sesuatu untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukan untuk aku. Artinya, kalau kita sewenang-wenang dengan saudara kita yang kelihatan, yang tidak peduli dengan saudara kita yang kelihatan, itu sama aja kita melakukan untuk Tuhan. Oh enggak, celaka itu. Jadi itu memang Tuhan kita ini sangat fokus ya, fokusnya kepada manusia yang dikasihi. Ya. Jadi nggak mau ada orang percaya yang menderita karena disakiti oleh yang lain. Tuhan sendiri marah ya. Ya. Itu Saulus, panggil kata Bapak Ibu Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kapan Rasul Paulus menganiaya Yesus? Nggak kenal. Apa artinya? Ya, Rasul Paulus melakukan untuk jemaat. Dia menyiksa, bahkan membunuh, masuk penjara. Itu dilakukan oleh Saulus. Nah itu sama dengan melakukan untuk Tuhan. Coba bayangin. Jadi ini alasannya ya, bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sama itu berdasarkan firman Tuhan adalah sama artinya. Tuhan mengingatkan pada kita ya. Nah seperti itu ya. Jadi kasih yang diajarkan oleh Tuhan tuh ya dalam hal ini ya kita tidak terbatas untuk saudara kita yang orang Kristen aja ya, tapi semua orang percaya, semua manusia wajib kita kasihi, luar biasa ya. Sebab kalau kamu hanya mengasihi saudaramu yang mengasihi kamu, itu kamu tidak ada lebihnya. Artinya bukan melakukan yang terbaik, ya. Bukan yang terbaik. Ya, Bapak Ibu itu contoh dua ya. Nah, kita lihat lagi coba. Kita mulai di Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Kita lihat aja sekarang bagaimana supaya lebih apa ya? Lebih jelas contoh-contoh ini lebih mengena, yaitu bagaimana tentang hubungan kita dengan Tuhan, tentang ibadah ya, tentang ibadah aja ya. Ini sebagai contoh Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ya Bapak Ibu, bukankah kita ini udah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ya? Kita sudah percaya Yesus itu jaminan ya Bapak Ibu. Itu pasti diselamatkan ya. Maka dikatakan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ya. Ini himbauan dari diperkirakan dari Rasul Paulus ya, ini berani ya. Marilah kita mengucap syukur ya, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ya Bapak Ibu, kita melakukan ibadah itu dengan hormat dan takut. Itu ibadah yang berkenan, dengan hormat dan takut. Tentu Bapak Ibu bisa melihat, bisa mengerti bagaimana sih hormat dan takut itu. Ya Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita perhatikan di dalam kita melakukan untuk Tuhan ya. Jadi kita lakukan dengan hormat dan takut ya, dengan hormat dan takut. Nah kita lihat dalam ibadah-ibadah kita ya Bapak Ibu, dalam ibadah-ibadah kita apa kita sudah memberikan terbaik dalam ibadah kita. Ini yang sederhana aja ya. Ya. Mulai kehadiran. Ini kan judulnya tadi kan temanya apa? Yang terbaik, Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu ibadah itu baik, ya baik. Tapi kita akan cari yang terbaik, ya. Dan ini Tuhan tahu, Tuhan pilih itu, ya bukan akan lewat aja, bukan.
Karena Tuhan itu maha tahu ya sampai ke dalam hati kita. Mulai dari kehadiran kita aja, waktu kehadiran. Apakah kita selalu hadir tepat waktu? Saya juga sering terlambat ya Bapak Ibu. Tapi mari ya teguran ya. Kan kita judulnya yang terbaik. Apakah yang terbaik itu waktu ibadah terlambat terus? Kan tidak Bapak Ibu ya. Kita akan mencari yang terbaik. Saya masih ingat sekali ya, walaupun sudah lama itu. Saya kan pernah berjemaat lama di Poso ya, di Poso. Nah di Poso ada tokoh hamba Tuhan yang luar biasa. Cerita mereka ya, saya udah nggak lihat karena udah lewat tuh. Cerita mereka. Ada seorang ibu cerita begini. Zaman mereka ini luar biasa pelayanannya. Ya. Jadi kalau jemaat mau ke ibadah, dia merasakan sendiri. Kalau mau ibadah, ya rasanya belum di gereja, masih di rumah itu, rasanya ada daya tarik, ingin sekali. Rasanya itu zaman Tuhan itu terasa sekali, ingin datang di gereja. Ya, bahkan sampai keluar air mata itu. Kalau udah di depan gereja itu rasanya seperti ada kuasa yang lain, ya. Ada pengaruh yang lain, ada daya tarik yang luar biasa untuk hadir. Itu zaman pelayanan mereka itu. Dia cerita seperti itu. Walaupun saya tidak merasakan, tapi saya percaya aja, ya, saya percaya aja. Dan saya aminkan juga seperti itu. Coba bayangkan, masih di rumah itu, dia merasakan daya tarik untuk hadir di gereja itu, bayangkan. Ya, kalau dibandingkan sekarang ini, sedangkan ibadah udah mulai, nggak ada rasa apa-apa, masih enak di rumah. Kadang-kadang seperti itu ya. Biasa-biasa aja. Ya. Suara hadiran tepat waktu. Belum lagi nanti suasana ibadah seperti apa. Nah, ini sangat penting sekali. Karena kalau enggak dikatakan ada ayatnya, dikatakan ibadah kita itu percuma. Aduh. Kok dikatakan percuma? Ini Tuhan Yesus mengatakan, ya. Dalam Markus 7 ayat 6 dan 7 dikatakan sana, ya. Mulutmu, lidahmu memuliakan Allah, tapi hatimu jauh daripadaku. Itu apa artinya? Artinya kita tidak sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu. Mari kita yang beri yang terbaik ya. Dan itu Tuhan tahu itu masalahnya. Bukan Tuhan nggak tahu. Kalau tidak sungguh-sungguh, kalau kita tidak konsentrasi, kalau kita tidak fokus itu Tuhan tahu masalahnya. Apa kita biarkan seperti itu? Apa itu yang terbaik? Kan tidak Bapak Ibu ya. Ada yang terbaik Bapak Ibu, mari ya. Kita biasakan, kita bangun terus bagaimana mau kita ibadah itu. Ya ibadah nggak lama ya, 2 jam paling lama. Kalau kita dikatakan percuma kan rugi ya Bapak Ibu ya. Belum lagi kalau di rumah ada tugas apa, ada kegiatan apa, ada tamu, di rumah saya ada tamu dari Ampana. Ya ini informasi sedikit, itu Ines itu wisuda tadi ya. Ya, jadi istri saya nggak bisa datang. Jadi seperti itu ya. Kan kita rugi ya, ibadah tapi tidak diberkati. Itu yakinkan dalam diri kita akan beri yang terbaik. Yaitu sebenarnya simple ya, sebenarnya mudah ya, sederhana. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Ibadah sungguh-sungguh itu apa? Dari hati. Dari hati, tulus. Tulus itu apa adanya, luar dalam. Bukan apa ya? Bukan ada apanya ya, bukan ada apanya, tapi apa adanya. Artinya yang ada dalam hati kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Bahwa kita datang kepada Tuhan itu memang untuk ibadah, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kan ada firman yang mengatakan bahwa muliakan Allah dengan tubuhmu, ya, muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi maksud Tuhan menebus kita dengan tunai itu hanya untuk apa? Memuliakan Tuhan, ya. Memuliakan Tuhan dengan tubuhmu, ya, dengan hidupmu. Jadi yang itu terjemahan yang aslinya dengan hidupmu, ya. Jadi kalau orang khususnya Injil sepenuh ya, orang Pantikosta dan aliran Injil sepenuh, biasanya ramai ibadah ya, tepuk tangan, angkat tangan, ya macam-macam ya. Terserah mana enaknya, itu bentuk pemberian kita, penghormatan kita kepada Tuhan, ya. Itu bukan sekedar tampilan Bapak Ibu ya.
Dilakukan dengan tulus itu dari dalam hati kita. Ya. Dalam hati kita, bukan sekedar tampilan Bapak Ibu. Bukan sekedar tepuk tangan, bukan. Bukan sekedar angkat tangan menyembah Tuhan. Tapi itu benar-benar ditujukan pada Tuhan. Jadi kita menghampiri Tuhan itu seperti itu. Kalau sudah seperti itu pasti diberkati Tuhan ibadah kita. Tidak dikatakan percuma, ya. Di Markus 7 ayat 6 dan 7 itu. Bukan dikatakan percuma. Ya. Kalau dikatakan percuma kan rugi ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi muliakan Allah dengan kalau di Alkitab dengan tubuhmu yang lengkap adalah dengan hidupmu. Hidup kita ya roh jiwa dan tubuh kita pakai untuk melayani Tuhan. Termasuk gerakan-gerakan kita, angkat tangan, tepuk tangan. Ya. Sehingga di luar sana itu kalau Bapak Ibu kalau ada acara-acara apalagi yang namanya sepak bola di stadion yang begitu besar, ya. Kalau untuk idolanya dia rela untuk bertepuk tangan, loncat-loncat ke sana kemari, bersorak-sorai puji Tuhan. Maksud kita menghadap Tuhan yang idola kita, maksud kita biasa-biasa saja, ya, ya biasa-biasa saja. Tidak ada rasa apa-apa. Itu kan ada yang salah Bapak Ibu ya. Ada yang salah. Mari Bapak Ibu. Sesuai dengan temanya tadi memberikan terbaik. Jadi keseluruhan ibadah kita kalau boleh dari awal sampai akhir itu benar-benar dari hati kita. Ya. Walaupun itu sulit dan saya mengaku saya nggak bisa, belum bisa, tapi berusaha. Ya Bapak Ibu. Ya, itu yang paling penting. Belum bisa tapi berusaha. Karena itu yang terbaik. Iya. Supaya ibadah kita diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi kalau di gereja juga ibadah-ibadah, ya ini kadang-kala kita ibadah ada faktor-faktor yang menentukan kita ya, ada faktor-faktor yang tidak membuat apa ya namanya ibadah kita bisa menikmati ibadah kita ya. Kadang-kadang kan dipengaruhi dengan umpamanya lagu baru yang nggak tahu umpamanya ya, lagu baru yang nggak tahu. Nah sekarang kan ada media sosial, jadi ada media sosial juga kita bisa belajar loh, ya bisa belajar. Jadi sekarang adanya media sosial ini kalau umpamanya ada pujian penyembahan itu ada lagunya itu nggak apa-apa kita membaca. Dengan teks itu gak apa-apa. Yang penting perhatian kita di dalam nyanyian itu. Ya gak apa-apa ya, gak apa-apa. Jadi jangan bilang terus itu bukan dari hati. Enggak. Seluruh perhatian kita tertuju pada pujian itu. Ya, kalau belum apa tertuju pada tulisan yang ditayangkan itu. Tapi masalahnya kalau tulisan yang ditayangkan salah umpamanya, wah ini repot sekali. Jadi ini perlu kita menguasai lagu ya, Bapak Ibu. Itu serangan ini. Kalau tidak menguasai lagu, jadi masalah kita akan tersendat dalam menghadap Tuhan. Oleh itu perlu kita belajar. Makanya kadang-kadang saya sampaikan teman-teman, kalau maunya tidak latihan ibadah di gereja umpamanya ya. Saya bilang sama pengujian, coba tolong lagu pujian disebar, ya, dikirim ke paling tidak ke bagian singers lah, supaya bisa sepenuhnya, ya, bisa menyanyikan. Walaupun lagu lama kok jangan dinyanyikan kadang-kadang lupa. Itu pentingnya ya. Tapi kadang-kadang juga menganggapnya enggak apa-apa lah, kan lagu lama. Kan kejutan, enggak usah kasih tahu, kejutan ya. Kejutan padahal itu untuk kepentingan kita sendiri ya. Kalau kita bisa menguasai lagu, kan enak menyanyikannya Bapak. Ini nyanyi untuk Tuhan, kalau enggak lancar gimana? Ya Bapak ini kita pelajari yang kecil-kecil seperti itu ya, supaya pengiringan kita semakin baik di hadapan Tuhan ya. Iya. Makanya dalam ibadah itu diatur sedemikian rupa sehingga semua akan berjalan dengan baik. Jadi pakai kode-kode tangan, kode jari itu penting sekali. Tapi kalau enggak, ada yang rapnya terus, ada yang mulai dari awal, kacau ya. Ya kalau salah kode juga atau tidak dikasih kode ini langsung rap atau dari awal. Nah, kalau kasih kode kan tahu, tapi kalau enggak bingung yang di belakang. Nah ini penting ini kan aturan-aturan dalam ibadah kita. Jadi contoh seperti itu. Sekali lagi
mari kita akan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Dalam segala hal pengiringan pada Tuhan, mari kita usahakan yang terbaik buat Tuhan. Seperti firman Tuhan Kopa Tendian kasih tahu itu, yang terbaik buat Tuhan, yang terbaik buat Tuhan. Kita belajar ya. Berusaha bagaimana. Ya, kalau bisa nyanyi sepenuhnya kan bagus ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini katakan tadi ayat ini mengatakan ibadah yang berkenan itu adalah ibadah dengan hormat dan takut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tentu mengerti sekali itu arti kata hormat dan takut. Sedangkan dengan orang lain ini saling menghormati. Bahkan mendahului memberi hormat apalagi kepada Tuhan. Jadi kalau kita nggak hormat, jadi udah itu penting sekali juga selama ibadah kita. Kalau nggak penting-penting, sudahlah jangan meninggalkan ibadah. Saya sering ibadah. Saya itu setelah udah tua begini nggak bisa mau ibadah satu awal sampai akhir di kursi, nggak bisa, harus ke belakang. Ya, ke belakang. Karena apa? Kencing. Memang nggak bisa ditahan ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak penting nggak usah ke belakang. Kalau mau penting ya silakan. Jadi kehilangan berkat itu ya. Karena kita berhadapan dengan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak penting nggak perlu lah, nggak perlu ya. Jangan, walaupun itu kadang-kala dilakukan oleh anak muda, tapi nggak juga ya. Kadang orang tua juga melakukannya. Jadi mari kita akan sekali lagi ke tema tadi, yang terbaik buat Tuhan. Kok kita tahu kenapa tidak memberikan terbaik? Kalau kita bisa melakukan, kenapa nggak dilakukan? Ya kadang-kadang seperti itu ya. Berarti kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa, tentu nanti Tuhan yang akan melakukan. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, terlalu panjang firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi intinya Bapak Ibu, mari mengajak kita semua ya untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Dan ternyata yang terbaik itu tidak harus berusaha dengan bagaimana ya, tapi yang sederhana sih ya Bapak Ibu. Iya, kau bisa hadir tepat waktu, kenapa nggak bisa hadir tepat waktu? Kalau kita bisa beribadah mulai dari hati kita, kenapa nggak dimulai dari hati kita? Ya, jadi itu banyak pertanyaan-pertanyaan sesungguhnya kita bisa melakukan, tapi kadang-kala tidak dilakukan. Nah ini, kalau tidak bisa melakukan, tentu Tuhan melakukan. Kita panggil berdiri semua, kita nyanyikan pujian yang mengatakan hanya dekat Allahku. Iya, jadi ya. Haleluya. Hanya dekat Allahku. Dan setelah kita nyanyikan pujian berapa kali nanti moderasi nanti Bapak ini akan berdoa setelah firman Tuhan ini. Hanya dekat Allah. Kita nyanyikan pujian ini, kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dekat Allah.